saya Koirwana, tim 1998 kelas 1 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember dari Prodi Pendidikan Olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan materi penanganan cedera, yaitu race, press, polish, pitch, and love. Berikut yang saya tampilkan videonya yaitu penanganan cedera race. Simak materinya dan juga videonya. Yang pertama yaitu metode RICE. RICE, istirahatkan cedera. RICE artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah mencegah cedera lebih lanjut, membuat proses penyembuhan luka lebih cepat. Yang berikutnya ice. Berikan es untuk mengurangi pembengkakan. Secara umum manfaat penggunaan es pada cedera jaringan lunak adalah membatasi pembengkakan, mengurangi nyeri, mengurangi spasme otot. Pemberian es dilakukan dengan memasukkan pecahan es ke dalam kantong plastik seluas area cedera atau lebih. Setelah itu bungkus plastik dengan handuk yang sudah dibasahi kemudian ditempelkan pada area cedera. Kemudian tutup dengan elastik Verban melebihi permukaan dari kantung es tadi. Kemudian compression. Lakukan kompres untuk mempercepat masa rehabilitas. Kompresi adalah aplikasi gaya tekanan terhadap lokasi cedera. Kompresi digunakan untuk membantu aplikasi es dan membatasi pembengkakan yang merupakan faktor utama untuk mempercepat masa rehabilitas. Oleh karena itu, kompresi sering dikatakan sebagai bagian yang paling penting dari RICE. Aplikasi kompresi dilakukan dengan melilitkan elastik Verban pada bagian cedera, yaitu dengan meregangkan Verban hingga 75% panjangnya. Perlu diperhatikan saat melakukan pembatasan, jangan terlalu ketat karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti rasa bal, kesemutan, dan meningkatnya nyeri. Lilitan ini harus meliputi seluruh area cedera dan diaplikasikan secara terus-menerus selama 24 jam pertama sesudah kejadian cedera. Dalam kasus di mana terjadi pendarahan, kompresi juga dapat membantu menghentikan perdarahan. Berikutnya evaluation. Tinggikan bagian cedera untuk mengembalikan darah dari area cedera ke jantung. Evaluasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Evaluasi juga akan membantu pembuluh darah vena untuk mengembalikan darah dari area cedera ke jantung sehingga mencegah terjadinya akumulasi atau pooling darah di area cedera. Yang berikutnya yaitu price. Selain ke dokter, Arif membagikan kiat khusus untuk mengobati cedera akut yang dapat dilakukan sendiri. Kiat tersebut dirangkum dalam price. Protection, perlindungan. Lindungi daerah yang cedera, jangan sampai terjadi luka lebih parah. Berikutnya rest, istirahat. Organ tubuh yang cedera harus diistirahatkan dari bagian kegiatan berat. Waktu istirahat yang efektif adalah selama 3 hari. Berikutnya isi pemberian es. Menurut Arif, paradang bersifat panas dan menimbulkan bengkak, maka jangan oleskan balsem karena akan semakin panas. Tempelkan es
Menurut penelitian yang dirujuk, pemberian es harus dilakukan selama 5 menit dalam jenjang waktu 4 jam sekali. Compression, menekan. Tekanan pada bagian cedera harus dilakukan dengan lembut, jangan dirurut karena bagian sekitarnya akan trauma. Jangan pula ditarik-tarik. Berikutnya mengatakan bahwa organ tubuh yang cedera harus diangkat agar bengkak hilang. Yang berikutnya polis. Pada cedera olahraga akut, mengistirahatkan dan imobilisasi daerah cedera dapat membantu proses pemulihan. Proteksi, menitik keberatan pada pentingnya menghindari cedera lebih lanjut pada jaringan, namun bukan berarti imobilisasi jangka panjang. Proteksi dapat diartikan sebagai istirahat dalam waktu yang ideal dan kombinasikan dengan pembebanan optimal. Lama waktu istirahat akan bergantung pada derajat keparahan cedera. Pada sebagian besar cedera, waktu beristirahat yang dianjurkan adalah 2-3 hari. Pada kasus cedera yang berat, istirahat yang dibutuhkan dapat mencapai 10 hari. Pada cedera tungkai bawah, proteksi dilakukan dengan membatasi atau mengurangi beban pada daerah cedera menggunakan alat bantu seperti kruk, tongkat, atau walker. Mobilisasi daerah yang cedera menggunakan sling, bidai, atau bridge juga merupakan bentuk proteksi. Yang berikutnya optimal loading. Bila telah dilakukan proteksi pada bagian tubuh yang cedera, gerakan-gerakan sederhana dengan pembebanan optimal harus dilakukan sedini mungkin. Pembebanan optimal dapat menstimulasi proses pemulihan karena tulang, otot, tendon, dan ligamen memerlukan pembenahan untuk menstimulasi pemulihan. Pembenahan optimal seperti juga dapat mencegah komplikasi seperti berkurangnya massa otot dan kekuatan sendi. Sebagai contoh, pada cedera anak ankle, inisiasi berjalan secara perlahan dan bertahap telah terbukti mempercepat proses pemulihan. Pembenahan optimal yang akan dilakukan akan berbeda pada derajat, jenis, dan lokasi terjadinya cedera olahraga akut. Pembenahan optimal dapat dilakukan secara mandiri dengan berpatokan pada toleransi rasa nyeri yang dirasakan atau dengan bantuan tenaga medis yang sudah terlatih. Yang berikutnya yaitu ACE. Penggunaan ACE dapat menurunkan metabolisme jaringan dan menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan sementara. Perubahan ini dapat mengurangi bengkak sehingga rum aktif dapat dicapai sedini mungkin. ACE juga dapat menurunkan rangsangan nosiceptif ke otak sehingga nyeri dan kram otot dapat berkurang. Penggunaan es harus dilakukan dengan memasukkan es ke dalam plastik menggunakan es pack yang kemudian dibalut dengan handuk atau kain basah. Kerusakan yang terjadi juga dapat bertambah berat bila suplai darah ke daerah cedera terlalu dikurangi. Resiko luka bakar dan kerusakan saraf dapat terjadi pada penggunaan es jangka panjang. Yang berikutnya compression. Kompresi pada daerah cedera bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pembengkakan serta menghentikan perdarahan bila terjadi pendarahan pada daerah cedera.
Pembalutan dilakukan dengan cara membalut melingkari daerah cedera dengan setengah bagian balutan yang baru menutupi balutan sebelumnya, dan begitu seharusnya. Kompresi harus dilakukan dengan tekanan yang adekuat dan tidak boleh terlalu longgar agar memberikan hasil yang baik, serta tidak boleh terlalu ketat karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan akibat penekanan pembalut darah dan syaraf. Berikutnya yaitu evaluasi daerah cedera akan mencegah dan mengurangi pembengkakan dengan meningkatkan aliran baik vena dan menurunkan tekanan hidrostatis pada daerah cedera. Elevasi dapat dilakukan dengan alat bantu seperti sling maupun dengan cara menaruh bantal atau benda lainnya di bawah daerah cedera sehingga posisi yang diinginkan tercapai. Penanganan cedera olahraga akut dengan metode polish diharapkan dapat memberikan efek yang cepat dan optimal serta dapat mencegah terjadinya kompleksi akibat cedera olahraga. Dengan demikian, orang yang mengalami cedera dapat segera kembali menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan atau ketergangguan serta dapat memiliki performa seperti sebelum mengalami cedera pada olahraga profesional atau kompetisi. Tata laksana lebih lanjut yang lebih komprehensif dibutuhkan apabila cedera yang dialami memiliki derajat yang lebih berat. Yang berikutnya yaitu Peace and Love. Namun tahukah kalian kalau terdapat metode lainnya yaitu Peace and Love? Metode ini baru-baru mulai terdengar dan menjadi pembincangan hangat bagi para medis dan pelaku olahraga. Lalu sebenarnya apa itu Peace and Love? Yang pertama, protection, menghindari gerakan dan aktivitas yang membuat peningkatan rasa nyeri selama beberapa waktu setelah cedera. Yaitu yang kedua, evolution, meningkatkan area bagian yang mengalami cedera lebih tinggi dari jantung sesering mungkin. Yang ketiga, avoid, anti inflammation, menghindari penggunaan obat anti inflamasi karena akan mengurangi penyembuhan pembentukan jaringan dan hindari juga penggunaan es. Yang keempat, compression, menggunakan elastik, blanket, perban dan tamping untuk menurunkan bengkakan. Yang kelima, education, tubuhmu tahu apa yang terbaik untuk dilakukan. Hindari melakukan penanganan secara pasif dan lakukan investigasi medis dan biarkan penyembuhan alami melakukan perannya. Dan juga load, biarkan nyeri tetap terjaga dan kontrol saat kembali ke aktivitas normal. Tubuhmu akan memberikan kepadamu ketika gerakan itu aman untuk ditingkatkan bebannya. Optimis, kondisimu, pikiranmu untuk mengoptimalkan pemulihan dengan percaya diri dan berpikir positif. Vascularization, pilihan aktivitas kardio yang saat melakukan terbebas dari nyeri untuk meningkatkan aliran darah yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan. Exercise, lakukan pengembalian gerakan proprioceptif dan lakukan pengabdosian atau penyesuaian pemulihan dengan pendekatan secara aktif.
diberi ini, istilahnya ini dikasih penekanan kepada bagian yang cedera, kasih penekanan. Yang sini lebih agak kencang penekanannya, nanti semakin ke atas semakin longgar. Sudah dikasih penekanan, lalu pasien yang cedera, tahap berikutnya yang terakhir yaitu yang keempat, posisi kaki lebih tinggi daripada posisi jantung. Jadi ini di atas